Halo, salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Reza Bait, NPM 41250233. Saya mahasiswa aktif di Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dalam video ini saya akan mengambil salah satu tema tentang menghidup etika Kristen di tengah dunia yang semakin kompleks. Dalam khotbah ini saya akan mengambil salah satu ayat yang akan membimbing kita dalam khotbah tersebut. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat dimuliakan, saat ini kami ingin membaca dan merenungi sedikit sabda kebenaran-Mu. Biarlah sabda kebenaran-Mu ini tertanam dan tertabur di hati batin kami masing-masing. Haleluya, amin. Dalam renungan kita pada hari ini, saya akan mengambil ayat Alkitab yang akan menjadi tema renungan kita pada hari ini. Itu dalam kitab Roma 12 ayat 2 berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, dalam dunia ini penuh kompromi moral, firman ini mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam. Etika Kristen bukan sekedar aturan, melainkan buah dari hati yang telah disentuh Kristus. Nah, di dunia ini mungkin menawarkan cara cepat seperti manfaat instan dan standar moral yang fleksibel. Tetapi ketika Kristen mengajak kita bertanya, apakah kehendak Allah? Etika yang benar lahir dari pikiran yang mempengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, sehingga ini kita mampu membedakan mana yang baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Nah, yang berikutnya itu adalah ketika etika Kristen tampak melalui tindakan yang adil dan rohani. Dalam kitab Mika pasal 6 ayat 12 berbunyi demikian. Berlaku adil, menyertai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Etika Kristen tampak melalui tindakan yang adil dan rohani. Dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8 itu berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Nah, ayat ini ada 3 pilar etika Kristen. Yang pertama, berlaku adil. Di tengah ketidakadilan sosial dan kepentingan pribadi yang menguasai banyak ruang publik, umat Tuhan dipanggil untuk menjaga keadilan dalam pekerjaan, pelayanan, relasi, dan keputusan sehari-hari. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Nah, kesetiaan ini bukan sekedar melakukan yang benar, tetapi mencintainya. Etika Kristen bukan beban, melainkan panggilan untuk mencerminkan karakter Allah. Yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, kerendahan hati ini membuat kita tidak tergantung pada kebijakan sendiri. Seperti dunia ini penuh dengan suara, opini, dan tekanan. Tetapi orang beriman memilih untuk tunduk kepada kehendak Allah. Etika Kristen adalah menjadi garam dan terang di dunia. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13-16 itu, Yesus tidak memanggil kita untuk bersembunyi dari dunia yang kompleks, tapi untuk hadir dan memberikan dampak. Dalam kitab tersebut itu ada mengatakan garam dunia dan terang dunia. Nah, garam dunia ini mencegah pembusukan dan dunia moral yang semakin rusak untuk membutuhkan kehadiran orang percaya yang mempertahankan kebenaran dan integritas. Nah, kalau terang dunia ini mengatakan terang mengusir kegelapan. Ketika nilai-nilai semakin kabur, kehidupan orang-orang Kristen harus menunjukkan arah yang benar melalui kejujuran, kasih, kesetiaan, dan keteladanan. Nah, etika Kristen ini bukan sekedar ucapan, itu adalah kesaksian hidup. Etika Kristen ini membutuhkan hikmat ilahi. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 itu mengatakan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Nah, dunia sekarang dipenuhi oleh moral, nah itu seperti informasi hoax. Dalam agama Kristen adalah penyebar informasi palsu atau menyesat yang dapat merusak iman dan percaya kepada orang Kristen. Ini dapat berupa berita palsu, rumor, atau informasi yang tidak benar tentang ajaran Kristen, tokoh Kristen, atau peristiwa yang terkait dengan agama Kristen.
Dalam kitab ada beberapa ayat yang berbicara tentang pentingnya kebenaran dan untuk menghindari penyebaran tersebut palsu, seperti dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16 itu mengatakan, janganlah kamu memberi kesaksian palsu terhadap sesamamu. Itu dalam konsep modern ini, informasi hoaks dapat menyebar melalui media sosial, email, atau percakapan sehari-hari. Oleh karena itu penting bagi orang Kristen untuk berhati-hati dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Nah, beberapa contoh informasi hoax dalam berita palsu akhir zaman itu seperti kiamat, informasi palsu tentang ajaran Kristen atau tokoh Kristen, rumor tentang peristiwa yang tidak benar atau tidak terbukti, informasi palsu tentang keajaiban atau mukjizat yang tidak benar. Untuk menghindari penyebaran informasi hoax, orang Kristen dapat melakukan beberapa hal, seperti menghindari kebenaran informasi sebelum membagikannya, menggunakan sumber terpercaya, berhati-hati dengan informasi yang terlalu baik dan terlalu buruk, dan berdoa untuk meminta petunjuk kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, media sosial yang manipulatif. Nah, contoh media sosial yang manipulatif itu seperti media sosial yang memanipulasi dalam agama Kristen dalam agama Kristen, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, mempromosikan ajaran palsu, dan atau mempengaruhi orang lain dengan cara yang tidak benar. Penyebaran informasi atau menyesatkan tentang ajaran Kristen atau tokoh Kristen, penggunaan bahasa provokatif seperti kata kasar, emosional, dan membuat janji-janji palsu atau tidak realistis tentang keselamatan atau kebahagiaan, menggunakan gambar atau video yang manipulatif untuk mempengaruhi emosi, kebahagiaan, dan menggunakan gambar atau video yang manipulatif untuk mempengaruhi orang lain, dan membuat kesan palsu tentang diri sendiri atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Dalam Alkitab ada beberapa ayat yang berbicara tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam berkomunikasi, seperti dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25. Itu berbunyi, janganlah kamu berbicara bohong tetapi katakanlah yang benar. Dalam konteks media sosial, pentingnya bagi orang Kristen untuk berhati-hati dan menggunakan media sosial dengan cara yang benar dan etis. Beberapa tips yang saya gunakan itu adalah jujur dan transparan dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggunakan kata kasar atau provokatif, dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Menggunakan media sosial untuk membangun dan memperkuat hubungan, bukan untuk mempengaruhi, dan membuat keputusan etis dalam pekerjaan, dan membuat tekanan sosial, dan membuat tantangan digital dan budaya modern. Nah, tidak semua masalah memiliki jawaban hitam putih. Karena itu Alkitab memanggil kita untuk selalu memberikan hikmat, bukan mengandalkan diri sendiri. Etika Kristen bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi mampu menerapkan yang benar dalam situasi yang rumit. Inti etika Kristen adalah kasih. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 14 itu mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam komplementas dunia modern, kasih adalah kompas yang tidak pernah salah. Nah, kasih ini membuat kita menjaga integritas, membuat kasih kita semakin jujur tanpa melukai. Kasih membuat kita adil tanpa menjadi keras. Kasih ini membuat kita berani melawan ketidakbenaran tetapi tetap lemah lembut. Nah, kasih adalah DNA dari etika Kristen. Nah, kasih ini adalah inti dari ajaran Kristen dan merupakan dasar dari etika Kristen. Kasih adalah cara kita menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Kasih ini adalah DNA dari etika Kristen karena kasih adalah esensi dari karakter Tuhan dan merupakan tujuan dari hidup kita sebagai orang Kristen.
Nah, saudara-saudara, dunia boleh berubah, tetapi panggilan Tuhan tetap sama. Tetapi dalam kebenaran, berjalan dengan kasih, dan bersandar pada hikmat Allah. Ketika dunia semakin kompleks, justru disitulah etika Kristen semakin penting. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengetahui firman, tetapi menghidupinya, menjadi garam, menjadi terang dunia, dan mencerminkan karakter Kristus di setiap bagian hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi saksinya di tengah dunia yang penuh tantangan. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal hingga selesai dengan sukacita ya Bapa. Semoga apa yang kami renungi pada hari ini bisa menjadi suatu teladan bagi kami di masa depannya Bapa. Inilah doa kami, karena dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, sekian dari renungan saya. Sekian dan terima kasih.